setiap pelayan hari ini, siapkan skill, siapkan semuanya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hari ini tutup punggung setiap orang yang melayani Tuhan. Ada double anointing Tuhan. Ada sesuatu yang di luar daripada diri kami ya Bapa. Karena kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Hamba-Mu Pastor Mark Gati Sihita.
kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu benteng. Oke, semangat saudara. Yesus jaminan hidup, kau kekuatan.
Mari jemaat Tuhan katakan, you are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. Yes. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dengan segenap hati, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Bapak, terima kasih buat hadirat Engkau pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Engkau ya Tuhan. Engkau menjaga hidup kami, memelihara hidup kami satu minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu ya Tuhan, sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu saja kami bisa memuji menyembah Engkau, berada di dalam rumah-Mu, menikmati hari Sabat yang Kau sediakan bagi seluruh umat Kau di Bogor City Blessing. Berkati hati kami ya Tuhan, supaya apa yang Kau ingin katakan melalui hamba-Mu, Kau sampaikan dari isi hati-Mu, dan anak-anak-Mu siap mendengar, siap diberikan semangat Tuhan, dirubah suatu kami keluar dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati semua yang hadir, yang belum sempat hadir, yang berada di rumah mereka masing-masing. Roh Kau tidak terbatas di tempat ini, yang percaya dan mukjizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Kudus untuk beracara dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami, dan biarlah nama Yesus ditinggikan di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Terima kasih tim musik, puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di rumah Tuhan, baik yang ada di gereja Tuhan maupun yang ada di rumah Anda masing-masing. Katakan ke kiri kanan Anda, katakan senang saya duduk di sebelah Anda. Katakan lagi kiri kanan Anda, jangan ganggu-ganggu saya menuntut firman Tuhan. Katakan. Amin. Puji Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua di bawah perlindungan Tuhan. Ada amin yang keras saudara? Amin. Amin. Ada amin saudara? Amin. Amin. Mari kita buka ke 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah The Power of One Soul. Kuasa daripada satu jiwa. Semua katakan satu jiwa. 1 Korintus pasal 9 ayat 20.
Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang dirintis di kota Korintus. Kita tahu siapa Rasul Paulus ini. Sebelumnya namanya Saul, ditangkap oleh Tuhan. Katakan ditangkap oleh Tuhan. Ya. Semua kita pasti mengalami apa yang waktu ditangkap oleh Tuhan. Oke? Jadi Rasul Paulus ini memberikan satu strategi buat jemaat yang dirintis supaya fokus apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan mereka pribadi maupun sebagai jemaat. Dikatakan 1 Korintus pasal 9 ayat 20, saya bacakan, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Anda bisa katakan demikianlah, kalau saya katakan demikianlah bagi orang Batak aku menjadi seperti orang Batak, orang Tionghoa, orang Sunda, dan seterusnya. Oke? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Garis bawahi kata memenangkan. Oh, by the way, warta jemaat Anda sudah dibagikan ya, digital warta jemaat, bisa dicatat di situ. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Itu orang tipe orang pertama. Ya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah, apa saudaraku? Hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Oke? Ada amin saudaraku? Kita baca 21 sampai 23. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Baca sama-sama ya, 2, 3. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lanjut kita baca, 2, 3. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Segala yang aku lakukan ini aku lakukan karena Injil, bukan karena disuruh gembala Anda, bukan karena disuruh pemimpin Anda, tetapi karena Injil, karena kabar baik yang Anda dan saya pernah alami. Kita duduk di gereja pagi hari ini, Anda pasti mengalami yang namanya kabar baik. Injil diberitakan, Anda bertobat, Anda dibaptis air, dipenuhi Roh Kudus, ditempatkan Tuhan di gereja lokal, salah satu di Bukabumi ini, di Bogor City Blessing Berkat Bagi Bangsa. Anda menjadi pelayan, Anda menjadi pemimpin, Anda menjadi full time staff. Kita ada di sini bukan kebetulan. Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Ada amin tidak saudara? Amin. Tidak langsung dari surga sana pakai tiba-tiba mendarat di Surya Kencana ini, tiba-tiba Anda hadir. Tidak, itu sebuah proses. Semua katakan sebuah proses. Paulus menekankan di ayat-ayat yang kita baca ini, dia lakukan itu tipe-tipe orang. Ya, orang-orang begini ada di depan Anda saat ini, ada di depan gereja. Orang yang lemah, orang yang sakit, semua orang. Nah, Paulus katakan supaya kenapa dia menjadi seperti orang lemah, kenapa dia menjadi seperti orang Yahudi, kenapa dia mau menjadi seperti orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat atau yang hidup dalam hukum Taurat, supaya ia memenangkan. Dia tidak selfish, dia tidak pikir diri sendiri bahwa keselamatan itu adalah milik dia sendiri, tidak. Dia sadar bahwa Yesus selamatkan dia dalam perjalanan untuk menganiaya umat Tuhan. Pada waktu itu Yesus turun, Yesus sudah naik ke surga, dia turun kembali karena Yesus melihat dia ada sesuatu yang luar biasa sama anak ini.
yang mau menganiaya umat Tuhan, dan Yesus turun sendiri memenangkan Saul yang dirubah menjadi Paulus. Anda juga demikian, saya juga demikian. Kalau kita saya bertanya kepada Anda, kapan Anda bertobat? Masih ingat nggak Anda tahun Anda? Kapan Anda dibaptis air? Masih ingat nggak tahunnya, tanggal dan bulannya? Pada umumnya orang Kristen lupa hari ulang tahun rohani mereka, tapi hari ulang tahun jasmani mereka ingat. Saya ingat kapan saya dibaptis, di mana saya dibaptis, siapa yang membaptis saya ingat, Bapak Ibu Saudara, dan saya ingat siapa yang injili saya, di mana tempat saya bertobat, di mana sekarang yang saya lakukan. Saya bertobat waktu saya umur 20 tahun, makanya sampai saat ini saya suka menjangkau memberitakan Injil kepada anak-anak muda. Sudah seperti demikian. Pertobatan Anda, cara pertobatan Anda itu Tuhan tunjukkan, demikianlah caranya engkau akan menjangkau orang-orang lain. Kalau Anda bertobat waktu Anda SMA, pasti Anda diberikan urapan Tuhan untuk menjangkau anak-anak SMA. Walaupun Anda sudah lanjut umur, sudah bekerja, sudah berkeluarga, hati Anda pasti tertuju kepada anak-anak muda ini. Biasanya begitu, Bapak Ibu Saudara. Selain berikutnya, saya mau sampaikan 2 pertanyaan ini buat kita semua. Kapan terakhir kali Anda memberitakan Injil? Itu pertanyaan yang harus diulang-ulang kepada umat Tuhan. Karena pada umumnya kita lupa. Kapan terakhir kali Anda memberitakan Injil? Apakah Anda pekerja, pengusaha, mahasiswa, sudah berkeluarga, SMA? Kapan? Yang pertanyaan kedua ialah, apakah Anda pernah memenangkan satu jiwa? Nah, saya tidak mau Anda mengangkat tangan Anda pagi hari ini. Yang tahu 2 pertanyaan ini adalah antara Anda dan Tuhan. Oke? Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda sampai hari ini sudah bertobat, terima Tuhan, dimuridkan, berada dalam satu gereja lokal, dan Anda belum pernah memenangkan satu jiwa untuk Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah sewaktu Anda bertobat. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki hidup rohani Anda. Di mana letaknya? Yang tahu hanya Anda dan Tuhan. Saya kasih kesaksian, saya bukan karena saya pendeta, saya menangkan orang, tidak. Menginjili orang, tidak. Waktu saya bekerja, sebelum jadi pendeta full time, waktu saya bekerja di dunia sekuler, beberapa kali saya injili teman-teman kantor saya. Saya kasih kabar baik kepada mereka, kesaksian hidup saya. Saya belum pendeta pada waktu itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi. Tapi saya tergerak, karena saya gak bisa diam. Hanya karena Injil, kabar baik yang saya terima, saya lakukan ini untuk Tuhan. Seperti Rasul Paulus ini. Jadi saya injili, saya waktu bekerja, saya bagikan hikmat, kabar baik ini sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Saya nggak beritakan Injil jam kantor kerja saya, tidak. Waktu kantor saya lagi istirahat, makan siang, saya beritakan kabar baik dengan caranya yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Terjadi perdebatan, terjadi, kalau saya bisa katakan, penganiayaan halus. Belum disalib, tapi ditantang benar-benar iman saya. Saya juga menginjili, pindah kantor, injili lagi. Orang-orang yang pernah saya injili ini, beberapa kali ketemu, di pesawat ketemu, di darat ketemu, di laut ketemu, lu memang dari dulu harusnya pendeta. Mereka nggak pernah lupa apa yang saya sampaikan. Dikasih tahu ke teman-teman yang dulu ini ya, Marganti ini ya, kita kerja. Waduh, pokoknya ya, dekat-dekat dia pasti lu injilin, neraka ke surga. Saya nggak takut bos saya pecat saya atau tidak. Kita harus beretika, semua katakan beretika. Kalau kita digaji sama perusahaan,
jangan pakai jam kerja kita untuk memberitakan Injil. Kita pakai hidup kita sebagai contoh dan teladan. Sehingga apa yang kita tabur itu akan menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Saya ingat sekali setelah jadi pendeta, saya naik pesawat pergi pelayanan keluar daerah. Kiri kanan saya berdoa, Tuhan, aku minta supaya kabar baik ini kusampaikan kepada mereka. Tuhan punya cara. Orang tanya, Bapak kerja di mana? Di pesawat nih. Oh, where do you work? What do you do for a living? Saya bilang begini dalam bahasa Inggris, I'm fixing people. Maksudnya memperbaiki orang, maksudnya apa Pak? Dari situ langsung terbuka, pepek, orang itu kita injili. Jadi di otak saya ini, saya nggak mau bicara sembrono, saya minta Tuhan, waktu saya berbicara sama orang yang kau pertemukan, saya mau ujung-ujungnya kabar baik diberitakan. Apakah itu melalui keluarga, melalui usaha, apa saja ujung-ujungnya kabar baik diberitakan. Baik itu di udara, saya pernah menangkan beberapa jiwa orang yang bertobat, bertobat di waktu naik kapal terbang. Baik di darat maupun di laut. Kemana saja kita harus menjadi panutan buat orang. Dan kita tidak tahu, yang penting kita itu hanya menanam dan menyiram. Yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Adamnya tidak, saudaraku. Jadi dua pertanyaan tadi penting sekali kita evaluasi diri kita. Kapan ya saya memberitakan Injil terakhir? Kemarin, minggu lalu, 1 tahun, 10 tahun yang lalu, kapan ya saya memenangkan 1 jiwa? Ini pertanyaan penting loh. Gak main-main loh. Bukan khusus buat Bapak Pendeta sama Ibu Pendeta, tidak. Buat setiap orang percaya, katakan setiap orang percaya. Katakan kiri kanan, termasuk kau orang percaya, katakan kiri kanan. Jadi pertanyaannya selain berikut dikatakan, kenapa 1 jiwa itu berharga? Kenapa 1 jiwa itu berharga? Saya temukan Roh Kudus tuntun saya sudah pernah khotbahkan ini, saya sudah pernah hidupi 1 jiwa ini diri saya. Tapi Roh Kudus tuntun saya ke Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7 kita baca, ini ayat inti kita pagi hari ini. Kita baca dengan suara keras, 2, 3. Yesus berkata dia, kita baca 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak. Katakan kiri kanan, lu dengar nggak? Katakan, lu dengar nggak? Katakan lagi, ngaca kamu, katakan ngaca kamu. Anda dan saya itu orang penting. Masih belum nangkep. Di mata Tuhan, Anda dan saya itu orang penting. Tanpa Anda, Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa. Masih belum percaya? Oh gitu Pastor? Oh iya. Kita lihat. Poin nomor 1, ada 3 poin yang akan saya bagikan. Kenapa 1 jiwa itu berharga? Nomor 1, memberikan dampak untuk kerajaan surga. Masih belum percaya? Kita lihat ayatnya, Matius 16 ayat 19. Lihat depan, baca sama-sama, 2, 3, baca. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan. Yang mana lebih dulu? Di dunia ini atau di surga? Semoga kita nangkep. Jadi dikatakan kepadamu pribadi, gereja yang adalah tubuh Kristus. By the way, gereja adalah kepala Kristus, betul ya? Kristus adalah kepala gereja, that's right, ya. Gereja adalah tubuh Kristus, betul ya? Sepakat, setuju ya? Kristus itu adalah kepala gereja dan kita ini adalah tubuh Kristus. Dibilang kepala gereja itu Kristus.
bukan Yesus. Tubuhnya bukan disebut tubuh Yesus, tubuh Kristus, the body of Christ. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kalau kepalanya diurapi, pasti tubuhnya diurapi. Kalau kepalanya diurapi, tubuhnya nggak diurapi, mungkin dia sembah kepala yang lain. Kepalanya apa tuh Pak Senggar? Mungkin uang Anda, mungkin harta Anda, mungkin karier Anda. Kalian mengilah mungkin rumah Anda, mobil Anda. Kepalanya lain, makanya nggak hanya berdiri di tempat, bergerak di tempat. Kepalanya tuh Kristus, kepala gereja ini loh. Tubuh gereja ini tubuh Kristus, bukan tubuh Yesus. Gak ada di Alkitab saya dikatakan this is the body of Jesus. No, tubuh Kristus yang diurapi. Kalau kepalanya diurapi, pasti Anda dan saya gereja Tuhan diurapi. Ada amin tidak saudaraku? Amin. Pasti Anda sebagai keluarga, anak Tuhan, cinta Tuhan, keluarga yang diurapi. Pekerjaan Anda diurapi karena Anda tahu kepala daripada tempat usaha Anda, Kristus. Nah, Anda dan saya sebagai tubuhnya, tubuh Kristus, the body of Christ. Katakan sama-sama, the body of Christ. Oke? Nah, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, ini sampai ayat 19 ini, karena ada dialog antara Yesus dan orang banyak, dan Yesus mempersempit fokusnya kepada murid-muridnya. Dia katakan, menurut engkau, siapakah aku ini? Orang banyak bilang seorang nabi, Yeremia, dan seterusnya yang akan datang. Terus Yesus kurang puas kepada murid-muridnya, dia katakan, hey, menurut engkau, siapa aku ini? Jesus just want to make sure. Yesus mau pastikan sebelum dia kembali ke surga, nggak lama lagi, dia mau pastikan apa yang diajarkan selama 3,5 tahun itu masuk ke otak mereka, masuk ke hati mereka, karena Yesus nggak mau membuang-buang waktu. Habis-habisan Yesus bersama dengan mereka, dan Yesus mau pastikan, menurut kamu, saya ini siapa yang sudah 3,5 tahun berjalan sama kalian? Simon Petrus, singkat cerita, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, bukan Yesus, anak Allah yang hidup. Yesus terheran-heran dan mengatakan, hei Simon, bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, tetapi Bapakku di sorga. Semua katakan Bapakku. Makanya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus sampai pewahyuan itu ke Bapa, bukan ke pendeta Anda, bukan ke penatua tim pastoral Anda. Saya selalu kan ajar jemaat Tuhan yang saya gembalakan, kalau percayakan untuk saya gembalakan, jemaat Tuhan lihat kepada Kristus, bukan kepada gembala Anda. Saya nggak sempurna, belum sempurna, sedang diproses Tuhan. Kalau Anda lihat ke gembala, ke Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja, Anda ada apa-apa, Anda bertergantungan sama Tuhan. Jangan bertergantungan sama gembala pemimpin Anda, tim pastoral Anda, jangan. Karena kalau itu terjadi, kita berarti mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi dia mengatakan, engkau siapakah aku? Yesus, engkau Petrus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Bukan Bapakku, bukan aku, kamu Petrus, tapi Bapakku yang mengatakan itu kepadamu. Ya. Dan Yesus katakan, di atas batu karang ini, di atas apa yang kau ucapkan itu Petrus, Kristus, aku adalah Kristus yang diurapi, bukan Yesus, Kristus yang diurapi. Aku akan membangun gerejaku. Jadi kalau fondasi gereja gak didasarkan pada Kristus, itu gereja sesat. Itu anak-anak Tuhan yang sesat. Kenapa? Karena Kristus itu the rock, batu karang yang teguh. Kita ini datang kepada kerajaan yang tidak tergoyahkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa anak-anak Tuhan tergoyahkan? Kenapa gereja Tuhan tergoyahkan? Seperti main pingpong, kenapa gak fokus? Karena gak ada di atas batu karang, sudah di atas batu-batu kerikil yang
kemuliaan Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Ayat berikut inilah yang dikatakan, kepadamu aku memberikan apa? Kunci. Semua katakan kunci. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahan asli dikatakan I will give you the keys. Pakai S. Bukan satu kunci. Kunci kerajaan surga. Anda sakit, pakai kunci kesembuhan. Anda terkutuk hidup, pakai kunci berkat. Benar tidak Bapak Ibu Saudara? Bukan satu kunci, Indonesia satu kunci, tapi ini kunci-kunci. Jadi Tuhan itu jawab semua doa kita. Kita aja ugal-ugalan, mau cara sendiri. Makanya terjadi perpecahan gereja. Gereja berdiri gak maju-maju. Coba Anda renungkan sendiri, kapan ya saya memberitakan Injil? Dengar baik-baik. Anda gak perlu 10 ayat untuk sampaikan firman Tuhan. Tahu gak ayat itu apa? Ayat itu adalah diri Anda sendiri. Suatu orang lihat Anda, there is something different in this guy. Bukan karena operasi Korea muka Anda, tidak. Bukan pakai hidung maju, tidak. There is something, orang kan bisa lihat. There is something in this person. Anda mau jadi sales, agen sales yang top, pakai firman Tuhan. Siapa yang mau terbesar, hendaklah menjadi pelayan. Kunci kerajaan surga, dan dikatakan tadi apa? Apa yang kau ikat di bumi? Coba bayang. Apa yang kau lepaskan Pak di bumi, terlepas di surga. Artinya heaven, surga is waiting for you. Mengerti gak Bapak Ibu Saudara? Coba katakan kiri kanan, baru mengerti gua. Katakan, baru mengerti gua. Makanya kalau ada setan, Anda panggil pendeta, tolong. Loh, Anda kan sudah bertobat, perlu Roh Kudus. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, hanya begitu. Usaha gagal, rugi, lu akan bangkrut. Takut. Kenapa? Udah Tuhan kasih kunci. Kunci itu dengan, kalau saya bisa katakan, itu solusi. Anda mau pakai mobil Anda harus pakai kunci, bukan pakai dongkrak. Rumah Anda masuk pakai kunci, bukan pakai obeng, itu namanya maling. Pakai kunci, udah dikasih. Aduh Tuhan, udah dikasih, dia pakai ini. Dan Tuhan katakan, yang kasih, bukan yang kasih kunci. Kau ikat apapun di marganti di dunia ini, gue ikat di surga. I'm waiting for you, go for it. Kau lepaskan Abraham, Ishak, Yakub. Gua turun aja dari Tuhan. Gua turun nih orang kok nempel sekali. Gua turun nggak bisa. Your time is up. Selesai. Ini nih gereja saya nih, tubuh Kristus. Go for it. Nah kalau bagi kita yang mau pakai, Anda, modal-modal Anda, usaha Anda jadi vice president, top company, sales top, gereja yang diberkati, gampang sekali. Ya sudah pasti nggak langsung. Kan iman itu kan diuji ya setiap hari ya. Anda berani tengking setan sekarang, berikutnya ada setan yang lebih besar. Anda ikat, lebih besar lagi Anda akan ikat. Sehingga Anda menjadi seorang karyawan, wah menjadi ketiga nih. Setan aja takut. Terus Anda, Yesus itu Tuhan gua. Nggak sombong. Orang-orang melihat, wah kok bisa ya? Satu kali saya bekerja di dunia sekuler, saya ditantang sama teman kantor saya, satu tim marketing departemen. Karena saya ke kiri, saya jadi teman sebelah saya. Pokoknya waktu break, hanya gara-gara saya berdoa waktu makan siang. Lu murtad lu kalau gak berdoa makan siang di tempat kantor Anda. Kita harus berhikmat. Saya berdoanya gak asyik, gak kubuk banget. Berdoa seperti biasa, makan sama-sama nih. Amin.
ngomong orang Katolik, orang Protestan Yahudi yang tahu belum Taurat. Gue bilang, apa ya? Gue cuma kan berdoa. Saya baru 3 bulan kerja, mulai dari situ echoing suara bergema mengatakan, salibkan dia. Muka-muka teman kantor saya itu sinis. Hanya karena doa. Iya, Tuhan mengasihi saya, kasih strategi buat saya menjadi sahabat mereka. Jadi banyak cara Tuhan untuk memakai kita, Anda dan saya, bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu berdampak untuk kerajaan surga. Ada amin tidak saudara? Amin. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Memberikan dampak untuk kerajaan surga. Apapun yang Anda lakukan saat ini, kalau Anda percaya sama Tuhan, itu biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan percaya sama Anda, itu luar biasa. Anda pergi dalam nama Tuhan Yesus, lari, wah Tuhannya hebat ini. Dia pakai nama saya. Ikat malaikat, ikat. Karena sudah perintahkan, lepaskan malaikat. Anda dan saya jadi important person di mata Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah bertobat, saya berdoa supaya Anda mulai besok tuh mempunyai perubahan paradigma surgawi, a kingdom mindset dalam memimpin keluarga, memimpin gereja, kersen, melayani Tuhan. Kalau Anda percaya sama Tuhan, itu hal yang biasa-biasa. Iblis pun percaya sama Tuhan, bahkan iblis percaya sama Tuhan itu gemeter. Tapi kalau Tuhan percaya sama Anda, sama gereja yang Anda gembalakan, gereja lokal Anda sini, itu luar biasa sekali. God believe in you, God trust in you. Kalau kita baca, saya nggak soal sebutin banyak ya, kenapa satu jiwa berharga? Saya catat beberapa orang-orang sini, Musa, kenapa satu jiwa berharga? Apa yang Tuhan katakan tentang Musa? Musa dipakai Tuhan untuk melepaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Musa, bukan Musa dan kawan-kawan, satu jiwa. Yosua dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel masuk tanah perjanjian. Yang bawa orang Israel masuk tanah perjanjian bukan Musa, tapi urapan Yosua. Musa cuma melepaskan. Gak ada cara yang sama Tuhan pakai. Suatu Tuhan menobatkan, membuat orang bertobat. Berbeda-beda. Elia dipakai Tuhan untuk memberkati janda di Sarfat, bukan Elisa. Abraham, Tuhan katakan menjadi bapak orang beriman. Betul ya? Ada amin? Ada amin kan? Kasih saya semangat. Ada amin kan? Yusuf menjadi tangan kanan Firaun, orang ketiga setelah Firaun. Yusuf, bukan Yosua. Daniel menjadi Perdana Menteri Raja Nebukadnezar, bukan Musa. Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat, bukan Simon Petrus, bukan Joshua. Daud cocok. Anda tahu Daud imut-imut kemerah-merahan, kecil, bukan Daud kita ini besar, saudaraku. Daud pakai ketapel, itu Tuhan pakai. Apalagi Yohanes Pembaptis, Tuhan pakai untuk membuka jalan di padang gurun. Betul? Kurang amin. Betul kan? Amin. Maria Tuhan pakai untuk melahirkan seorang juru selamat. Bukan Marcel, bukan. Atau Mincel, Maria. Apalagi Yesus melatih murid-muridnya untuk mengubah dunia. Bapa di surga pakai Yesus. Dia pakai Nabi Yeremia, Joshua, Musa, gak mempan. Yesus, anaknya dia. Baru kau bisa ubah dunia. Yudas, perhatikan ini. Ini kelas berat. Jangan kasih nama anak anda Yudas Iskariot, oke? Yudas Iskariot dipakai Tuhan untuk mengantar Yesus ke kayu salib.
waktu dia khotbah pertama kali 3.000 jiwa bertobat. Siapa lagi? Saulus yang menjadi Paulus yang disebut rasul besar, dipakai Tuhan untuk menulis 13 surat epistel. Bukan dari lingkaran pertama murid Yesus. Saya catat juga di sini Juster Sinabela pulang kampung ke Medan memberkati suku Batak. Dari sini Juster. Kenal Juster ya? Siapa kenal Juster? Coba angkat tangan Anda. Yang kenal Pastor Juster, coba angkat tangan tinggi. Dia malu-malu. Banyak yang kenal. Banyak yang belum kenal. Nanti saya kasih kesaksian tentang hidup beliau. Jadi mereka-mereka ini punya dampak untuk kerja surga. Dipakai Tuhan. Dan kalau pakai itu biasanya dari awal kejadian sampai Wahyu itu satu persatu. Enggak rame-rame. Visi Tuhan kasih ke satu orang, orang itu memberikan visi ke kelompoknya. Poin yang kedua, kenapa satu jiwa itu penting? Poin yang kedua apa saudaraku? Keluarga Anda diselamatkan. Kalau Anda sudah berkeluarga, Anda bertobat, kau ingat, bertobat. Umur berapa kau? Tahun berapa Pak? Perlu dibaptis di Ciliwung kembali. Mengerti ya kira-kira? Waktu dia bertobat Pak, yang bertobat bapak dulu atau istri? Istri. Terpujilah seorang penolong. Terus bapak diinjili. Lari kan Pak? Bertobat istri, bertobat bapak, anak-anak bertobat dulu atau kok Ime dulu? Ime dulu bertobat, kok ini baru anak-anak. Ada anak-anak di sini? Jason ada? Ini, Johan ya? Jason? Jakarta. Johan, your mother said first. Tuhan tangkap. Terus dia injili bapakmu bertobat. Engkau lahir muka bumi ini tuh, coba. Ngerti ya? Udah punya anak ya? Istri sudah bertobat pasti. Belum bertobat. Berarti Tuhan pakai kau untuk injili dia. Kalau kamu bertobat berdua, anakmu akan bertobat. Bapak belum sempurna, mama belum sempurna, tapi kamu ada di gereja bersama-sama mereka. Wah, firman Tuhan ini hidup. Dan pakai kunci surga, cekrek. Nah sekarang kau pakai, Tuhan kasih aku kunci keberanian untuk dobrak benteng pertahanan istriku. Jangan kau dobrak, kau tendang dia, jangan. Dobrak rohnya. Cara hidup kamu, istri melihat kok beda darlingku Johan ini. Masakin aku, buka pintu. Waduh, aku darling. Mesum-mesum. Keluarga Anda diselamatkan. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 31. Ini ada di Alkitab semua. Baca dengan suara keras. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau. Jadi keselamatan ini bukan buat pribadi kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, buat keluarga kita. Engkau dan Tuhan gak lupa seisi rumahmu. Anda saja yang lupa sama kakak adik Anda, sama orang tua Anda yang sudah karat mau meninggal. Ya, semoga Pak Pendeta datangi injili. Jangan pelototi di rumah sakit berbaring. Mama, papa, Prof bisa sih doakan. Orang udah sakit, diperintah apa saja mau. Karena dia tahu setelah mati gue kemana. Terus berdoa juga, orang kaki juga tadi kita berdoa pasti ikut berdoa. Tuntun dalam doa. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan. Kita sudah percaya, tapi jangan lupa dong teman-teman seisi rumah kita. Betul? Slide berikutnya. Ini saya bilang Pastor Juster. Gambar sebelah kiri anaknya Andreas sama siapa anak-anak? Esther. Di
kiri. Dia Pak Justek itu dari sini. Jadi saya tanya sama dia, gimana kau ada di Bogor? Gimana kau bisa berada di Jemaat Bogor? Kita mau tanya dong. Dia cerita, tinggal di Bogor, diajak jalan sebenarnya, jalan-jalan ke Jakarta waktu di Medan. Selesai sekolah, jadi ke Jakarta, ketemu sama anak jemaat, jadi kenal sama Pastor Wawan. Kerja buat Pastor Wawan. Masih ingat nggak Pastor Wawan? Jual aqua, jual cacing, segala-galanya dijual. Orang ini ada urapan segala penjualan. Kerja sama Pastor Wawan, karena kerja, jadi full time di gereja. Dia cerita, setelah itu bagaimana ya? Bagaimana kau sekarang ada di Medan? Kita nggak perlu tahu dong, betul tidak? Loh, dia bilang gitu, kan Pastor Bian yang sama Pastor Wawan yang utus saya ke Medan. Saya lupa. Saya, iya dong. Yang bawa saya ke Medan itu Pastor Bian pertama kali. Pastor Bian mau sewa center di sana di kota Medan, Jalan Wahid Asik. Loh, dia apa? Aku nggak ingat. Maklum tanda-tanda lansia. Maksudnya gimana? Dia cerita. Waktu udah disewa center itu, saya tinggal di sana, barulah datang yang namanya Yusak, Silvi, dan beberapa orang yang itu Julius dari sini juga. Nah waktu Pastor Justek ini tinggal di rumah Pak Wawan, tinggal sempat katanya beberapa tahun. David ini imut-imut sekali. Sekarang aja imut-imut, dulu lebih imut-imut. Nah, dia di sana, dia mulai Justek itu punya urapan penginjilan. Pokoknya dia karunia urapan penginjilan. Dia mulai ada jemaat di Medan. Sekarang dia mulai sekarang dia merintis di Kawajahe. Keluarganya dipindahkan dari Medan ke Kawajahe karena anak rohani baru, gereja baru, perlu dirawat. Mereka di Kawajahe, sekarang dia punya visi untuk memulai Saposir, Siantar, Tebing Tinggi. Kamu sebutin, karena dia orang apa? Orang Batak. Aku mau menjadi seperti orang Batak supaya aku bisa memenangkan orang Batak. Enggak sendirian. Katakan kiri kanan, lu dengerin, lu dengerin. Enggak sendirian. Jadi Justek itu dari sini. Seperti Anda yang imut-imut dari sini. Tapi dia disuruh mulai merintis ya. Dia ikut saja. Dia ikut saja. Dia bukan follow Christian people, follow Kristus. Dia ikut saja. Kalau Justek tamat SMA kalau tidak salah. Tapi tim pastoralnya pengusaha, orang business people. Dia tamat SMA. Tapi SMA yang dilengkapi dengan urapan Tuhan. Orangnya SMA anak berapa? Tapi dia pede sekali. Tim pastoralnya di Medan pengusaha-pengusaha, tim pastoralnya di Kawajahe pengusaha. Lu gak percaya kan? Lu bisa lihat jidat kamu gak percaya kan? Sama seperti Petrus, penjala ikan, menjungkir balikan dunia. Tuhan suka sekali seperti kayak begini. Kenapa? Dia pakai Matius 16:16. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan, lepas. Gobolin, aku menyertai kau sepanjang zaman. So you get the credit, my friend. Karena kau ajarin dia jual aqua, botol, dan cacing segala-galanya. Sekarang dia menjadi penjala manusia ya. Diberkati. Waduh, saya baru ketemu yang sebelah kanan ini Justek sebelah kanan yang saya pegang itu murid Yesus paling kecil. Namanya Kate Miansyahan, kita panggil orang Kate. Kecil. Umurnya 48 tahun. Yang sebelahnya besar itu Gada. Yang sebelahnya lagi Bernard. Semua ini tamat Universitas Nomensen sama Universitas Sumatera Utara. Yang jangkau mereka siapa? Juster. Kayak nama-nama Italia kan, Juster. Mukanya begini.
Waktu saya ketemu, baru 1 bulan lalu saya ke sana rapat untuk buat strategi baru. Jadi waktu itu saya bilang, ingat gak pastor, jalan lain asik itu center pertama kita. Pastor yang tukang center, saya, waduh, saya punya urapan untuk cari-cari center yang mulai gereja ya. Baru sadar. Dan mereka ini apinya, wah seperti semula, seperti semula untuk mereka bertobat. Yang kecil ini pengusaha di siapa? Punya becak motor. Saya bilang pakai tulisan pematang siapa City Blessing. Walaupun belum ada gereja Kristen, pakai tulisannya pakai. Kau tambah lagi, perlu kesembuhan kelepasan setan, hubungi saya. Ini membuat kreatif. Kita modalin dari persembahan misi kita. Gak ada juga di Samosir pegawai negeri, puskesmas. Bernard juga pengusaha sapi. Walaupun cuma 3-4 sapi, pengusaha bos. Betul tidak? Kerja keras. Mereka ini kalau sekali sebulan datang ke gereja Medan City Blessing, naik motor 2 jam. Dari Samosir nyebrang naik ferry dulu. Apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Satu jiwa ini penting. Amin gak saudara? Katakan kiri kanan, kau mulai ngerti kan? Katakan kiri, kau mulai ngerti kan? Roma 5 ayat 17, slide berikutnya dikatakan, baca sama-sama 2-3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu dalami, tekuni, hidupi. Anda dan saya sudah punya kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yang ketiga, kenapa satu jiwa penting? Tadi dampak apa? Untuk kerajaan surga. Yang kedua apa? Keluarga yang diselamatkan, betul? Bersama-sama saya, betul saudaraku? Yang ketiga, komunitas Anda diberkati. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47. Jemaat mula-mula cara hidup mereka. Saya nggak baca semuanya, persingkat waktu ayat 47 baca bersama-sama. Dikatakan dan, kita baca dengan suara keras 2-3, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang mau gereja ini ditambahkan oleh Tuhan dengan orang diselamatkan, harus disukai semua orang. Harus disukai semua orang, bukan hanya gereja secara korporat, tapi pribadi Anda harus disukai semua orang. Keluarga Anda, teman kantor Anda, teman kampus Anda, teman SMA, SMP Anda harus disukai semua orang. Dan yang membuat orang suka sama Anda bukan cara Anda, taktik Anda memanipulasi mereka. Caranya apa? Tuhan proses karakter Anda sehingga orang melihat seperti rupa Kristus. Makanya orang benar itu mau kejar-kejar berkat. Berkat itu kejar kita. Semakin kesini semakin saya menikmati melayani Tuhan. Saya katakan life is beautiful. Memang life is beautiful. Tapi sejarah kata itu waduh diproses untuk mendapatkan life is beautiful 3 kata tersebut. Dan lolos. Masih ada lagi perlu saya ikat dan lepaskan. Tapi saya punya kunci-kunci kerajaan surga. Ada amin enggak saudara? Amin. Komunitas Anda diberkati. Orang gak akan diberkati kecuali melalui anak-anak Tuhan, orang percaya. Karena apa? Kita tubuh Kristus, tubuh yang diberkati. Betul? Yang terakhir, saya tampilkan gambar ini. Kenapa saya katakan satu jiwa penting? Ya, Anda dengarkan saja. Saya singkat cerita, saya baca saja supaya nggak ke kiri kanan. Oke, Anda tahu nama-namanya, urutannya dari Edward ke Moody. Oke? Kekuatan benih yang Anda taburkan akan menghasilkan satu jiwa yang berharga. Itu statement pertama.
Ini singkat cerita tentang seorang Billy Graham. Bagaimana Billy Graham, evangelis terkenal di dunia ini, bisa muncul. Oke? Tahun 1858, seorang guru sekolah minggu yang rendah hati. Siapa guru sekolah minggu di tengah-tengah kita ada? Angkat tangan Anda. Guru sekolah minggu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ini guru sekolah minggu ya. Seorang guru sekolah minggu tahun 1858 yang rendah hati di Boston bernama Edward Kimball membagikan Injil kepada seorang pegawai toko sepatu Buddha. Namanya pemuda itu adalah Dwight L. Moody, yang menjadi salah satu penginjil terbesar sepanjang masa. Anda pernah dengar. Moody kemudian mengilhami seorang pengkhotbah di Inggris untuk menjadi seorang penginjil. Moody menjadi seorang penginjil. Namanya F.B. Meyer. Dia kemudian pergi ke Massachusetts, di mana seorang pendeta muda bernama Wilbur Chapman mendengar Moody berbicara dan menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Oke? Chapman kemudian memimpin seorang pemuda bernama Billy Sunday, bukan Billy ini, Billy Sunday, yang menjadi salah satu penginjil terkemuka di tahun 1920-an setelah karier baseball sport yang sukses. Beberapa orang di Charlotte, Carolina Utara sangat terinspirasi oleh pertemuan penginjilan Billy Sunday, sehingga mereka mengorganisir kampanye di kota mereka dan mengundang seorang revivalist kelahiran Kentucky bernama siapa? Mordecai Ham untuk berkhotbah. Perhatikan rantainya, urutan-urutannya. Seorang remaja muda bernama Billy Graham mendengarkan Mordecai Ham dari belakang mobil truk pickup mereka dia selama rangkaian kebaktian kebangunan rohani selama seminggu di Charlotte pada tahun 1932. Billy Graham setelah mendengar itu memutuskan untuk mengikut Kristus. Reaksi berantai benih firman Tuhan yang ditaburkan mulai dari satu jiwa Edward Kimball ke Dwight L. Moody hingga F.B. Meyer ke J. Wilbur Chapman ke Bill Sunday, ke Mordecai Ham, dan ke Billy Graham hanyalah salah satu contoh cara pesan keselamatan menyebar dan menghasilkan satu jiwa yang berharga. Hanya dimulai dari seorang guru sekolah minggu yang rendah hati, Mr. Edward Kimball. Saya harap Anda dan saya mengerti bahwa kita ini adalah bagian dari cerita ini. Billy Graham terkenal, khotbah ratusan juta orang, banyak yang bertobat. Dia bertemu sama pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa negara, perdana menteri, presiden, semuanya. Bahkan suatu dia meninggal, dia angkat jenazahnya dibawa ke Capitol Hill oleh siapa? Presiden Amerika sebelumnya, bukan Joe Biden, bukan, setelah Obama siapa? Trump. Kirim Air Force One Amerika, ambil dari tempat tinggal dia di North Carolina, bawa ke State Capitol di Washington, upacara resmi kenegaraan. Kita harus mengerti kita adalah bagian dari cerita ini. Siapa yang menabur benih di hatimu? Anda harus ingat itu. Dan sekarang yang lebih penting pertanyaannya adalah siapa sekarang yang terpengaruh oleh benih yang Anda tabur? Seperti Juster, Pastor Wawan ini punya seorang bapak untuk melihat. Dia mungkin gak bisa melihat. Oh nanti kau ke Samosir, siapa gak bisa, karena Tuhan gak tunjukkan. Tapi kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil, melayani perkara-perkara yang kecil, lama-kelamaan kita bisa melihat pekerjaan tangan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, yang terlepas di bumi, di dunia ini akan terlepas di surga. Upaya lemah Anda hari ini dapat menghasilkan Dwight L. Moody, Billy Sunday, atau Billy Graham di tahun-tahun mendatang. Panen tidak muncul dalam semalam. Petani harus menanggung kerasnya membajak. Tundukkan kepala.
Hamba berdoa secara spesifik, Engkau ingatkan kami kepada apa yang kami lakukan sejak semula pertama kali mengenal Kau. Ingatkan jemaat ini yang semula kami lakukan setelah kami bertobat. Biar Roh Kudus berbicara kepada Anda. Hamba cuma berdoa, ingatkan jemaat ini. Bagaimana jemaat ini menghasilkan apostol-apostol, rasul-rasul, penginjil-penginjil yang luar biasa. Hidup dengan kesederhanaan. Bukakan mata jemaat ini supaya mereka tidak berhenti memproduksi murid-murid Kristus yang handal, yang mau membayar harga, tidak hidup dalam kenyamanan, tapi mau berjalan terus pantang mundur apapun resiko yang mereka hadapi. Yang benih-benih rohani ini lebih bangkit lagi dengan anak-anak muda, anak-anak, orang keluarga-keluarga, pengusaha-pengusaha. Biar kami menabur dan menabur dan menabur firman-Mu dan tidak terlupakan bahwa Injil itu bukan hanya untuk kami, tapi untuk seisi rumah kami, untuk seisi kantor kami, sekolah kami, perusahaan kami, ya Tuhan. Kami bertobat kalau kami melihat Yesus dan Mamon mengilahkan uang kami, harta kami. Tuhan, lawat kami dengan api-Mu yang segar, membakar segala kompromi hidup kami, ketidakkudusan hidup kami. Tegur dan ajar kami Tuhan untuk memegang tangan-Mu, memulai mendengarkan isi jantung hati-Mu, melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Seorang guru sekolah minggu yang rendah hati bisa menghasilkan seorang pilih gerah. Seorang hamba-Mu Pastor Wawan Hartawan yang bisa menghasilkan hamba-Mu Juster. Ingatkan mereka, Tuhan. Ingatkan masa-masa lalu mereka. I pray, bring back, bawa kembali. Dengarkan jemaat Tuhan, tundukkan kepala Anda. Saya percaya ini nubuatan buat kita semua. Dengarkan baik-baik apa yang Roh Tuhan katakan. Aku berdoa, ingatkan mereka kepada kasih mula-mula. Renungkan, catat, meteraikan di dalam hati Anda. Dalam Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
Bagi saudara yang belum menerima amplop, saudara bisa mengangkat tangan biar di persembahan bisa menolong saudara. Amin. Semua sudah menerima saudara? Amin. Saudara sudah siap untuk memberi? Amin. Kita masukkan benih kita saudara, kita masukkan yang terbaik Tuhan. Saya bacakan di 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Amin. Mari kita tundukkan. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami mendengar firman Engkau Tuhan, kami banyak diingatkan Tuhan mengenai betapa berharganya satu jiwa di hadapan Engkau. Dan biar mata kami juga melihat apa yang Kau melihat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa jiwa ini berharga dan kami tidak mau egois Tuhan. Kami akan membagikan keselamatan ini Tuhan pada setiap komunitas kami Tuhan. Dan saat kami keluar nanti Tuhan, kami akan kembali di tempat usaha kami Tuhan, di pekerjaan kami Tuhan, di sekolah kami Tuhan. Kami akan bagikan keselamatan itu Tuhan. Kami akan bagikan kabar gembira ini Tuhan kepada mereka semua Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami siapkan benih kami Tuhan. Ini apa yang kami miliki Tuhan, kami ingin mengembalikan itu Tuhan. Setiap kami menjadi milik punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pilih kami untuk kami boleh Tuhan menerima setiap kebaikan Engkau Tuhan, firman kami Tuhan. Tuhan, ini benih kami Tuhan, sertai berkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau akan berhasil. Terima kasih Bapak, saat ini kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap nyatakan jalan. Ku berikan Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Happy birthday. Happy birthday kepada Bapak Lim Kwa Cheng pada tanggal 19 Maret. Keanu Nathanael pada tanggal 19 Maret. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya tutup ibadah. Membuktikan besar
keluargamu, diberkatilah pekerjaan, sekolah, dan perkuliahanmu, dan biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna di hari-hari mendatang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang diberkati berkata, Amin.